Siap beri Cina sengsara di Natuna Utara. Pengamat militer. Kapal selam Indonesia sulit dideteksi. Dikutip dari zonajakarta.com. Indonesia tengah memperkuat kehadiran militernya di Natuna, di mana rencananya ada 3 kapal selam siaga untuk membendung pergerakan Cina. Cina seperti diketahui mengklaim Natuna Utara sebagai miliknya, di mana kehadiran kapal selam Indonesia di sana bisa meminimalisir hal ini. Memang Indonesia perlu mengerahkan kapal selam miliknya ke Natuna Utara untuk menghadapi Cina. Sebab kapal selam merupakan unsur paling tepat digunakan oleh Indonesia menangkal berbagai ancaman yang datang. Kapal selam sendiri memiliki daya tangkal tinggi bagi sebuah negara termasuk Indonesia. Perannya bisa menjadi 2 bagian, yakni ofensif dan defensif. Disadarinya kapal selam sebagai alutsista strategis dimulai dari kiprah U-boat Jerman di Perang Dunia II. Laksamana Karl Dönitz yang memimpin armada kapal selam Jerman awalnya cuma dibekali 29 unit saja siluman bawah laut ini. Pasalnya Hitler tak terkuat mempedulikan keberadaan kapal selam di tubuh Kriegsmarine. Ia lebih membutuhkan keberadaan kapal perang permukaan yang saat itu tren masih dipegang oleh battleship. Meski demikian, Dönitz tak berkecil hati mendapat perlakuan ini. Dirinya membuktikan kapal selam merupakan senjata mematikan dengan membuat taktik Wolfpack. Wolfpack menjadikan kapal perang dan kargo milik sekutu sebagai sasaran utamanya. Sekutu sempat frustasi mengetahui suplai logistik mereka dipotong kapal selam Jerman di tengah laut. Setelah PD2 berakhir, Uni Soviet yang merampas cetak biru pembuatan kapal selam Jerman giliran menjadikan siluman bawah laut ini alutsista utama mereka. Bermodal cetak biru ini, Soviet membuat kapal selam kelas Wahid pengusung rudal balistik antar benua. Mahakarya Uni Soviet ialah Akula Class Typhoon, kapal selam tenaga nuklir terbesar dan paling berbahaya di dunia. Soviet memang sengaja membuat armada kapal selam lebih banyak dari Amerika Serikat. Menurut Moskow, kapal selam lebih memberikan efek deteran tinggi dibanding kapal induk. Kesenyapan dan elemen pendadakan yang dimiliki kapal selam dianggap Soviet pas bagi unsur striking force. Indonesia juga sudah pernah merasakan betapa dinginnya kemampuan kapal selam buatan Uni Soviet. Indonesia saat Trikora membeli 12 unit kapal selam Whiskey Class buatan Kremlin. 12 unit Whiskey Class menjadi momok bagi Belanda di Irian Barat, di mana tugas mereka untuk menyusupkan pasukan khusus Indonesia ke Tanah Merah. Setelah palagan Trikora berakhir, kapal selam Indonesia ditugaskan untuk kampanye Dwikora. Krisis Selat Sunda menjadi medan tugas lainnya bagi kapal selam Indonesia saat membayangi lewatnya armada kapal induk HMS Victorious Royal Navy Inggris yang melewati Selat Lombok. Setelah kejayaan Whiskey Class Sirna, Indonesia cuma mengandalkan 2 unit kapal selam U-209. 2 unit kapal selam jelas sangat kurang bagi Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang begitu luas membuat kehadiran kapal selam sebanyak selusin memang mutlak diperlukan. Indonesia kemudian melakukan modernisasi dan penambahan armada kapal selam dan kapal perang untuk menjaga wilayah lautnya. Pengamat militer dari Uniformed Service University of the Health Sciences Amerika Serikat, Felix K. Chang memprediksi Indonesia akan memiliki 274 kapal perang siap tempur pada 2024. Angkatan Laut Indonesia telah menyusun struktur kekuatan yang dianggap perlu untuk mempertahankan perairan negara dengan baik dalam cetak biru Green Water Navy-nya. Pada tahun 2024 membayangkan armada 274 kapal yang akan dibagi menjadi kekuatan penyerang dari 110 kapal, pasukan patroli dari 66 kapal, dan kekuatan pendukung dari 98 kapal.
Khususnya pasukan itu akan memasukkan selusin kapal selam serang diesel listrik. Jelas Felix dikutip dari fpri.original pada 27 September 2021. Felix mengatakan bila Indonesia harus memodernisasi sebagian kekuatan lautnya dengan platform yang lebih canggih dan kuat. Ada sedikit pertanyaan bahwa Indonesia perlu merekapitalisasi sebagian besar angkatan lautnya. Ini membutuhkan platform tempur yang lebih kuat, ungkapnya. Indonesia harus membeli fregat dengan kemampuan tempur tinggi, dan Indonesia sudah menyatakan akan membeli 6 unit frame dari Italia. Fregat menawarkan sensor dan sistem senjata yang terintegrasi dengan baik dan rudal canggih yang membuat mereka mampu serta bertahan di medan perang angkatan laut modern. Sebagai tanda bahwa Jakarta mungkin telah mengubah praktek pengadaan angkatan lautnya di masa lalu, 6 dari 8 fregat yang dipesannya dari Italia pada Juni 2021. Rinciannya 2 kapal ialah fregat second hand kelas Mistral era 1980-an yang perlu dimodernisasi sebelum dipindah tangankan. 6 sisanya akan menjadi fregat multimisi frame yang baru dibangun yang dirancang integrasi sensor dan sistem senjata, jelas Felix. Felix mengungkapkan bila Indonesia saat ini juga mengedepankan kekuatan kapal cepat rudal buatan dalam negerinya. KJR jadi andalan bila Indonesia dalam melakukan serangan cepat sekali pukul, lalu mundur untuk isi ulang rudal dan menyerang lagi. Untuk peperangan permukaan, Angkatan Laut Indonesia tidak hanya dapat mengandalkan fregatnya, tetapi juga kapal serang cepat kelas Klurit yakni KCR-40 dan kelas Sampari KCR-60 buatan lokal. Semua saat ini dipersenjatai dengan rudal anti kapal C705 yang dirancang Cina, tetapi versi masa depan mungkin dilengkapi dengan rudal anti kapal MM40 Exocet, jelasnya. Walau daya tahan berlayarnya cuma 5 hari, KCR akan sangat berguna bagi Indonesia yang terapkan doktrin defensif. Meskipun daya tahan lautnya terbatas, kapal serang cepat bisa sangat berguna di perairan pesisir Celebes dan Laut Cina Selatan, ungkapnya. Felix lantas mengungkapkan jika kapal selam Indonesia lah yang menjadi tokoh kunci membuat Cina sengsara di Natuna Utara. Itu tidak diragukan lagi merupakan faktor kunci dalam keputusan Angkatan Laut Indonesia untuk mengakuisisi 3 kapal selam serang diesel listrik kelas Nagapasa, varian dari kelas Changbogo yang berasal dari tipe 209. Dan Angkatan Laut jelas memiliki rencana untuk membuat lebih banyak kapal selam, terutama setelah kapal itu bermarkas di pangkalan kapal selam baru di Pulau Natuna pada April 2021, ungkapnya. Apalagi kapal selam Indonesia sulit dideteksi Cina. Kapal selam tentu saja lebih sulit dideteksi, jelasnya. Cina tak perlu ragukan pengalaman Indonesia mengoperasikan kapal selam karena pasti Natuna Utara tak bakal lepas dari genggaman NKRI. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.